Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Wasaya, ya, kitab yang membahas tentang nasihat-nasihat, ya, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang lurus, ya. Kemudian kitab ini dikarang oleh, ya, Abi Abdullah Al-Haris Ibn Al-Asad Al-Muhasibi yang wafat tahun 243 Hijriah. Fi ruhihi wa arwahi abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para asatiz yang dimuliakan Allah, ya, muzakarah kita di sore menjelang maghrib ini adalah pada bab yang ke-20, ya. Asnafun nasi fi mahabbillahi ta'ala. Ya, bab yang ke-20 ini, ya, menjelaskan tentang tipe, ya, atau sifat-sifat, ya, atau golongan-golongan manusia dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata, ya, ada hal-hal yang dicintai Allah, bahkan itu pula yang kita benci, kan? Ada hal-hal secara logika kita, ya, sangat kita sukai, ternyata itu yang dicintai Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu kan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kalian, ya, membenci sesuatu padahal itu hakikatnya baik untukmu. Ada kalanya kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu sangat buruk bagimu. Musannif selalu mengawali kitab ini dengan kata ikhwani, yaitu saudara-saudaraku. Artinya ia melebur, ya, dengan murid-muridnya. Ia menganggap murid-muridnya atau yang berhalaqah dengan dia itu saudara, bukan sebagai murid. Wa idza ra'aitumun nasa yubghiduna ma yuhibbullah. Tatkala kalian melihat ada manusia yang membenci apa yang dicintai Allah, wa yakrahuna manafi'ahum fil akhirah, dan mereka membenci, ya, tidak suka hal-hal yang bermanfaat nanti untuk akhiratnya. Berarti semuanya dinilai dari segi materi, ya, tak ada lagi yang dibahas tentang hakikat dari kebaikan itu. Ala faraqibullaha ta'ala wa kunu bi khilafihim. Kalau kalian melihat banyak manusia yang seperti di atas tadi, ya, membenci yang dicintai Allah, mereka tidak suka pahala ganjaran demi kebaikan dunia akhirat, maka ingatlah, kalian harus senantiasa merasa diawasi Allah dan jangan ikuti tradisi itu. Kan kunu bi khilafihim, ya, selisihi mereka, tentang, atau jangan ikuti apa yang menjadi kebiasaan manusia itu. Makanya kan dalam hayatus salaf itu kan istilahnya jangan ekor-ekoran lah, ikut-ikutan. Ke barat orang ke barat, apa, timur orang ke timur orang, ke utara orang ke utara orang, ke selatan orang ke selatan, tapi nggak tahu apa yang dicari. Wajahidu anfusakum ala hubbi ma yuhibbullah, dan kalian harus bersungguh-sungguh, ya, berjihad di sini, ya, bersungguh-sungguhlah atas diri kalian untuk senantiasa mencintai apa yang dicintai Allah. Berat memang ini. Makanya ada doa itu yang maksur, ya,
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Jadi kalau dijamakkan begini, ya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon kepadamu, meminta kepadamu akan cintamu, kasih sayangmu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta atau suka kepada amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Nah, ini bisa juga diamalkan doa ini ya. Wa qad yahsibu qaumun annahum yuhibbuna ma yuhibbullah. Kadang ada suatu kaum yang mengira bahwa mereka sudah mencintai apa yang dicintai Allah. Perkiraan orang itu kan gitu. Walaisu hum kadzalika, namun realitanya bertolak belakang. Jadi ada orang ya, mereka merasa selama ini dari pagi, siang, sore sampai malam aktivitas yang mereka lakukan itu memang diridhoi Allah lah. Menurut orang itu. Tapi kan menurut Allah belum. Namun hakikatnya dalam pandangan Allah dengan sifat basirnya Allah, ternyata aktivitas yang dia lakukan itu bukan yang dicintai Allah. Begitu. Walaisuhum kadzalika. Walakinnahum karihuna likatsirin min mahabbillahi azza wa jalla. Akan tetapi realitanya mereka membenci begitu besar ya. Kebencian mereka lebih besar daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mubghiduna likatsirin min manafi'ihim fil akhirah, karena mereka sangat benci, tidak suka ketika beraktivitas itu yang dihitung amal akhiratnya. Nah, lebih mereka dahulukan amal dunianya, makanya mereka benci kan. Fatadabbaru amrakum, maka pikirkan kalianlah macam mana aktivitas kalian setiap hari. Apakah kita lebih mendahulukan keduniawiannya atau ukhrawinya? Makanya kadang sering kan bilang dunianya itu. Tapi kalau nggak ada juga dunia ini, macam mana kita ke akhirat kan? Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, yang kita tanam itu akan kita petik nanti hasilnya di hari kemudian kelak. Ma qaulukum fi imri'in 'alimin qayyadallahu lahu 'aliman nasihan. Bagaimana pendapat kalian? Nah, jadi kita diajak oleh musannif al-muhasibi ya, untuk berpikir menggunakan akal pikiran kita. Ya. Bagaimana pendapat kalian ya, tentang seseorang yang alim? Ya. Allah titipkan kepadanya seorang yang alim yang selalu mengajarinya ya, nasihan, selalu menasihatinya, yarshuduhu li mahabbillahi azza wa jalla. Kemudian ia selalu memberikan petunjuk untuk hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsiruhu 'uyuba nafsihi, dan selalu menyibukkan dirinya merenungi aib-aib sendiri. Sebenarnya bagaimana menurutmu ketika ada seorang laki-laki, seorang pemuda atau siapapun dia, Allah titipkan ilmu ya, ke aktivitas dia mengajar, aktivitas dia selalu memberikan nasihat, rutinitas dia selalu mengajak orang untuk kebaikan, untuk hal-hal yang dicintai Allah, dan juga selalu menyibukkan dirinya untuk mengevaluasi aib-aibnya sendiri. Ada orang seperti itu. Jadi apa pandangan kita terhadap orang yang begini? Udah pintar, mau mengajar, saling menasihat dalam kebaikan, mengajak orang untuk kebaikan, dan tak peduli juga dia untuk hal-hal aib orang lain. Tak diurus-urusnya itu.
Sebelum kita bicara aib orang lain, maka aib dia sendiri juga dulu perlahan-lahan dia tutup dan dia kurangi. Wa yadullu ala tariqil inabati fiha, dan mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar atau ke jalan taubat, inabah ya. Yantakila al tariqil ghayyi ila rusydi, ya. Mengajak untuk kembali ya dari jalan yang buruk ke jalan yang baik. Wa dzalika min mahabbillah azza wa jalla. Itulah salah satu di antara hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kondisi orang alim. Orang alim itu mengajak, menasihati, mendorong ya, memotivasi orang untuk selalu berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk yang lainnya, dan selalu mengoreksi aib dan keburukannya sendiri. Kemudian kebalikannya, wal jahil, bagaimana juga menurutmu orang yang jahil? Jahil ini dalam artian apa dia bilangnya? Udah pahamlah jahil ini ya. Kecuali kalau jahil murakkab tadi dia baru. Jahil murakkab ini di macam mana kan caranya mengajarnya, tak masuk itu. Tapi kalau jahil ini masih ada harapan untuk kembali gitu. Wal jahilu ya'nafu ay yukhbiru bi'uyubi. Ia akan merasa terhina, akan merasa dilecehkan ketika disampaikan kepadanya aib-aib dan kekurangan-kekurangannya. Itu kalau orang alim tadi enggak. Ya, jangankan pula aib orang lain, aib diri sendiri saja pun dia tutupkan itu. Jadi orang jahil itu dia merasa terhina ketika disampaikan kepadanya kekurangannya. Tapi pula menyampaikan kesalahan juga kan ada caranya gitu. Janganlah pula di media, wih salah itu wih, janganlah pula. Itu namanya bukan menasehati kan, bukan menyampaikan, bukan memangkasi jalan keluar. Tapi itu memang betul-betul menghina di ruang publik kan gitu. Ya, bisa saya empat mata atau WA japri pribadi itu lebih bagus. Banyak kawan-kawan kadang ketika buat status di Facebook dan sebagainya, kalau emang fatal kali tulisan Arabnya saya japri itu. Ustaz tolonglah, malu kita. Tapi kan dia kalau kita hanya empat mata kan nggak tahu orang. Ustaz tolong agak salah tadi bacaannya, apanya begini, ini diperbaikinya. Itu lebih baik ya. Tapi kalau orang alim tadi mungkin salah dia, ya, dia terima. Wa yadullu ala tariqil inabati fiha, kan gitu. Ketika ada orang mengoreksi dia, terima dia. Sedangkan orang jahil tadi ketika dijelaskan, disampaikan kekurangannya, malah dia emosi, merasa dihina, dilecehkan, au ya'lamu ahadu masaibihi, ya. Atau ketika ada orang yang mengetahui keburukannya, kesalahan-kesalahannya, kekhilafan-kekhilafannya, marah dia, emosi dia. Salah satu orang yang hatinya itu sudah bersih, kalau kata para ulama itu, mau dihina, mau disanjung, sama di derajatnya. Nah, berat memang. Ya, mau dihina, mau disanjung, sama di derajat. Susah, tapi pelan-pelan. Apalagi kita sudah umur 30 di atas ini ya. Jangan sampai umur 40 masih mayoritas yang salah daripada kebaikan kita lakukan. Udah berat ini. 1-2 orang lagi yang sudah umur 40 bertaubat. Udah matang. Makanya Rasulullah SAW umur 40 dan gak jadi nabi kan. Tapi kan dari 0 sampai umur 40 itu kan baik terus dia. Mohon maafnya Abu Lahab memang udah jahat kian dari dulu. Rasul yang akan menjadi nabi, paman kan sendiri, sampai diabadikan dengan surah Al-Lahab. Tak bisa lagi, borat ayah, kau kata orang sana kan. Oke, para sahabat yang dimuliakan Allah, fayajidu fi nafsihi ala man ahabba rusydahu. Ya.
maka dia mendapati dirinya merasa selalu dalam kebenaran. Dia hanya suka sama orang-orang yang sejalan sama dia lah, cocok sepemikiran. Ketika udah nggak cocok lagi ke Tuhan. Nah, artinya di sini ada bahwa orang yang mengkritik kita juga dalam hal kebaikan itu lebih baik daripada kawan yang menikam dari belakang. Kan ada istilah musuh yang cerdas itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Nggak tahu lah kita kan. Artinya apa? Jadi ketika ada musuh kita yang cerdas, ya, yang tidak suka sama kita, pemandangannya, pemikirannya di atas rata-rata, maka kita akan terpancing bagaimana untuk membentengi diri kita agar jangan terjerumus. Tapi kok kawan yang siap ketua, kemana pun kita masuk, kalau bang gue lompat juga, dia mati lah semua kan. Wala ya'lam annahu wajibun ala man qayyadallahu qayyada lahu nasihul mursyid rafatan bihi. Dan dia tidak tahu bahwasanya ia pada hakikatnya yang menjadi nasihat itu ia jadikan sebagai belas kasihan. Artinya kalau diajak orang dia kasihan kawan tuh, gitu. Nggak mau diterima. Jadi dikasih masukan juga dianggapnya itu tak betul. Apapun disampaikan, pandai-pandai dia itu. Wa huwa yastaqbilun nas istiqbalan syadidan. Ya, mungkin di hadapan orang, ya, akan dia menerima nasihat itu secara baik-baik, ya. Wa yatamaghassa min irsyadihi iyyahu. Namun di dalam hatinya menggerutu, gitu. Ya. Istilahnya menggunting dalam lipatan lah gitu kan, menggerutu. Wa ma yashkuru, dan dia tidak sadar pada hakikatnya. Gak sadar. Ketika dari kiamat barulah, lebih kacip pembolan di Pinang katanya kan. Iya. Karena di sini kan dijelaskan dalam firman Allah di footnote itu, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ismi bahasbuhu jahannam. Ketika dia diajak, diseru, ya, untuk bertakwa kepada Allah, maka bangkitlah rasa sombong. Lebih takwa lagi aku dari kau. Kira-kira begitulah kan. Akhadatul 'izzatu bil ismi, maka dia membangga-banggakan dirinya dengan dosa. Jadi bangga dia, sombong dia dengan dosa yang ia lakukan. Bahasbuhu jahannam, maka ia akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah bagian dia. Wa kadzalika, alinea berikutnya ya. Kadzalika umru'un lutbin latufa bihi rahmah lahu minhu ba'ida. Demikian juga seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, rahmatan lahu minhu ba'iduhu. Jadi kalau ada orang yang berlaku baik kepada dia, maka ia menjauhinya, ya. Wa sarafa anhu fitnatal jah, dan ia memalingkan darinya fitnah gengsi, ya. Ayyakuna bin nasi masyhuran yusharu ilaihi, untuk menjadi orang yang terkenal yang dialamatkan kepadanya. Wa yuta'u, siapa ini? Langkah perbuatannya itu matbu'an mu'azzama, banyak yang mengikuti. Fasalima min fitnatihi jalika, maka ia selamat dari fitnah yang demikian. Wa ja'alahu khamilud dzikri, jadilah ia orang yang jarang disebut, ya. Namanya tidak begitu tenar, tak begitu terkenal. In ghaba lam yaftakid, ketika dia enggak datang atau absen, orang tidak kecarian.
Wa in hadara lam ya'rif, ketika ia dah hadir tak ada orang yang kenal. Nah, inilah salah satu ya. Jadi ada seorang kadzalik umru'un latafa bihi rahmatun lahu minhu ba'idah. Jadi kebaikannya itu tersembunyi. Tak pernah diumbar-umbarnya, tak pernah dipublikasi-publikasikannya, kemudian dihilangkannya sifat gengsi, ya. Dia tidak mau menjadi orang yang terkenal, tak mau disematkan gelar apapun kepadanya, tapi banyak yang mengikuti tabiatnya tadi, karakter tadi. Maka dengan demikian, inilah salah satu cara kita untuk selamat dari fitnah. Itu rupanya caranya. Ya. Kemudian Allah menjadikannya tersembunyi, tertutup, jarang terpublikasi. Ya, kalau dia nggak ada, orang tak kecarian. Kalau dia datang, orang pun tak tahu entah siapa dia. Begitu. Jadi ada orang-orang yang seperti ini yang dinamakan kalau dalam ilmu tasawuf itu wali mastur dia. Wali mastur ini tersembunyi dan bahkan mungkin lebih alim daripada wali-wali yang masyhur. Contoh sekarang yang masyhur itu kan kayak Ustaz Somad, apalagi Ustaz Doktor Ar-Rozi, ya. Siapa singa Buyar Ar-Rozi, ya. Kemudian Idrus Romli, ya, Kiai Haji. Mereka yang masyhur. Tapi ada wali-wali yang mastur yang mungkin saja guru mereka sendiri, tapi kita nggak tahu kan gitu. Tapi dia tidak terlalu terpublikasi. Fadzalika aslama lidinihi, orang yang mampu tadi kehadirannya tak kenal orang, tak datang pun dia, orang tak kecarian, itulah salah satu cara untuk lebih selamat ya untuk agamanya. Jadi kalau tapi susah ini, apalagi ke udah Ustaz kondang ini kan. Jadi dia makmum kita sekali udah senter orang. Jadi makmum Ustaz tuh katanya. Atau ada kadang sampai enggak sholat Jumat gara-gara jadwal gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak sholat Jumat, malu dia jadi makmum ya. Kalau kosong janganlah pula. Setidaknya kalau memang malu kali ya, jangan sholat di masjid terdekat, agak jauh sedikit. Musholla rumah. Ya. Wa dzalika min minanillahi ta'ala azza wa jalla alaihi, inilah salah satu anugerah yang paling besar yang patut disyukuri. Ya. Wa balaghana anna Allah azza wa jalla yaqulu, dan telah sampai kepada kita sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, ya. Abdi alam ukhmil dzikraka fid dunya nazaran minni lak. Hambaku, bukankah aku telah menyembunyikan atau bukankah aku telah menutup namamu, gelarmu di dunia, nazram bin nilak, itu pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayangku kepadamu. Artinya susah menghilangkan sifat takabur ini, susah menghilangkan sifat ria, susah menghilangkan sifat sombong. Jadi wali-wali mastur yang ditutup Allah, itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Berapa banyak orang yang hancur, seperti siapa? Yang ulama Barsisah, ya, siapa? Cerita kisah, ulama Basrah itu. Iya. Akhirnya gara-gara ketenaran dan sebagainya, jadi su'ul khotimah dia kan. Abdi, iya. Barsisah, ya, siapa namanya? Iya, yang dititipkan kepada dia anak gadis itu. Anak gadis dititipkan Ustaz. Mana itu? Abdi, ya, hambaku, apakah aku, ya, lam akhmil
akhmul dzikruka, apakah aku tidak menyembunyikan namamu? Itu kan pertanyaan. Istilahnya bentuk pertanyaan yang pada hakikatnya pertanyaan itu jawabannya di pertanyaan itu sendiri. Istilahnya begini, ada orang tua nak sama anaknya nangis. Kenapa kau mau jajan? Enggak, kau kasih rupanya kau jajan. Berarti kan sudah dikasih, berarti kurang nanti kan. Ini pun hambaku kan sudah aku sembunyikan namamu. Tidak begitu tenang. Itulah salah satu nikmatku kepadamu. Jangan lagi. Nah gitu. Jangan dituntut yang lain. Mungkin itulah yang terbaik sama dia. Mungkin kalau tenar dia, kalau masyhur dia, lupa dia daratan. Gitu. Sama seperti yang kemarin kita bahas itu kan. Ada dua rezeki itu ya. Ada rezeki dia apa namanya kemarin? Rezeki lupa pula, ijabi sama salbi. Ada rezeki yang dia kita ada wujudnya, ada rezeki yang tak nampak wujudnya. Wal mabtunu matmunun yusaghir qadrahu indan nas. Orang yang seperti ini ya, masyarakat biasa, kaum awam merendahkan bahkan melecehkan dia, enggak kenal pula. Pakainya biasa-biasa saja dan sebagainya ya. Enggak dipandang orang menjadi orang yang istimewa. Mahzunun mahmulun dzikrahu. Ya, suasananya, kondisinya menyedihkan, memprihatinkan. Tak ada orang yang kenal. Istilahnya kalau jatuh dia tabrakan tak ada kenal orang. Nah, gitu ya. Karihun linazurillahi lahu. Linazurillahi lahu. Berarti sebagai kebencian pandangan Allah terhadapnya, wa ikhtiyaruhu lahu, dan usahanya baginya, wa ma ya'rifu dzalika min nafsihi, dan tidak ada yang tahu hal yang demikian dari dirinya. Apa maksudnya? Ya, orang yang terfitnah pada atas tadi kan memang dijagakan Allah hatinya kan, sehingga tidak muncul kesombongan. Sedangkan orang yang terfitnah tadi, yang ini madmunun yusaghir qatrahu indan nas. Sedangkan orang yang sudah terkena fitnah dunia dan sebagainya, maka kemampuannya sangat diremehkan manusia, kemudian kondisinya memprihatinkan, ada kalanya juga dia tidak terkenal, ya. Dia benci, ya Allah memandangnya dengan kebencian. Setiap usahanya ya untuk dirinya, mau baik kebaikan, ya untuk buruk ya keburukan. Wa ma ya'rifu dzalika min nafsihi, itulah yang terjadi pada dirinya sendiri. Sekali lagi ya. Wa kadzalika amru'un nazarallahu lahu. Maka ini kan perumpamaan di atas. Maka realita hidupnya macam mana ini? Nah, gini. Demikian jugalah seseorang ketika Allah memandangnya langsung. Jadi kan ada hadis kursi itu, orang beriman itu berjalan yamshi seperti Allah berjalan. Ya, itu artinya bahwa ia beraktivitas sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan pula dia ngekor gitu, kalau di depan, di belakang, bukan. Ya, kok jadi belajar tauhid pula kita jadinya ini. Fasarafa anhu fitnatal mal. Jadi ciri-ciri orang yang selalu dipandang Allah itu, maka ia akan memalingkan seseorang itu dari fitnah harta. Wa ayyata bihi, dan durhaka kepadanya, dia tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yashtaghilu bidunyahu an ba'di umuril akhirah. Sibuk dia dengan urusan dunia, tapi pada hakikatnya terkoneksi dengan hubungan akhirat. Gitu. Faja'alahu ar-ra'ufu bihi qalilul mal, maka dia menjadi orang yang lembut, tenang, santai, enjoy walaupun hartanya sedikit. Radiyal bal, ya. Dia menerima kondisi dan keadaan bagaimanapun. Salimuddin, maka agamanya akan selamat. Qalilut takhalid,
nggak banyak bercampur-campur dengan yang lain, ya. Apalagi khafifut thiqal, amak konak lagi ini. Timbangannya ringan. Nah, kita urut ke depan semua yang nampaknya ini. Wa qalilul wukub, enggak banyak duduk, ya. Bermalas-malasan istilahnya ya. Yasirul hisab, hitungannya nanti sedikit, ya. Qalilul musa'alah, tak banyak meminta-minta. Sari'ul umuri 'alas sirat, ia akan melintas di siratal mustaqim nanti sangat kencang dan cepat. Wa kullu dzalika ra'fatun minallahi ta'ala bihi. Semua itu adalah bentuk pertolongan nyata yang Allah berikan kepadanya. Wa balaghuni. Nah, ini dia ya, intinya di sini nih kayaknya. Wa balaghun anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu, ada hadis qudsi ya. Yahzunu 'abdi an usarrif anhu dunya. Nah, mau dihafal bagus. Hambaku kadang merasa sedih ketika aku palingkan dunia darinya. Wa dzalika aqrabu ma yakunu minni. Padahal kondisi itu akan menjadikan dirinya semakin dekat kepadaku. Wa ahabbu ma yakunu ilayya, dan itulah hal yang paling aku suka dan sangat dekat kepadaku. Jadi intinya memang terimalah keadaan. Makanya semalam kan di awal di akhir itu kan di bab berapa kemarin itu Abdurrahman bin Auf yang begitu dermawan sampai terseok-seoknya di Siratal Mustaqim itu hampir mutu jatuh. Padahal dermawan semuanya kita ini. Kadang assalamualaikum Pak sumbangan kita usir. Jika kau aja pun datang gitu ya. Iya, tadi udah. Ini masjid mana? Mukhlisin. 3 pula datang, masjid Mukhlisin katanya. Setengah jam lagi Mukhlisin. Macam mana pula anak-anak pula banyak kan? Kadang banyak ada persen orang itu 10%. Bisa orang itu minum es. Tapi kalau tak sampai ke pikiran kita kan, wal abdu yahzunu bi sarfid dunya anhu, maka seorang hamba akan merasa sedih ketika dunia terpalingkan darinya, ka'annahu yakrahu hubballahi azza wa jalla wa ma yash'ur. Maka kondisi itu samalah ia membenci kasih sayang Allah terhadap dirinya tanpa disadari. Kita ulang ya. Wal 'abdu yahzunu bi sarfid dunya anhu ka'annahu yakrahu hubballahi azza wa jalla wa ma yash'ur. Seorang hamba yang merasa sedih ketika dipalingkan darinya dunia, ya, maka seolah-olah samalah ia membenci kasih sayang Allah terhadap hamba tadi, tapi dia tak merasa dia, nggak sadar dia, wa ma yash'ur ya. Walakinnahu yatasya'amu biqillatil mal, bahkan ada kalanya ada orang yang pesimis ya, dengan sedikit harta, wa yatatayyar min sina'illahi lahu, dan berandai-andai terucap bahasa-bahasa yang tidak baik ya, enggak adil Allah ini katanya. Kan gitu. Yatatayyar, terbang. Enggak adil. Takdir qada Allah ini tak adil. Nah, ini yang bahaya. Ya. Padahal di hadis kursi itu jelas kan, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan dan ketetapanku, kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Ya. Penyah dari kolong langit, kamu kemana kita pergi? Gitu. Wa ma ya'qilu mahalla bihi. Enggak bisa dipikirkannya lagi apa yang baik untuk dirinya. Ya. Fa mathalu hadza katsirun yuhibbuhu Allah azza wa jalla. Ya. Contoh orang-orang seperti ini sangat banyak, yaitu orang-orang yang Allah cintai dan mencintai orang yang mencintainya, dan abdu dan seorang hamba membenci yang demikian keseluruhannya. Jadi yang dicintai Allah
dan orang-orang yang dicintai Allah itu pula dibencinya. Nah, begitu ya. Makanya doa tadi bagus kita amalkan ya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami minta kepadamu akan kasih sayangmu, cintamu, dan cinta kasih sayang orang-orang yang mencintaimu, dan amal ibadah yang wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika, dan kami dan cinta untuk melakukan amal kebaikan gitu, yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Jadi Qabil dan Habil itu kan ketika di dalam mahabbah itu. Ya. A'adana Allah wa iyyakum min bughdi mahabbihi. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kalian semuanya dari membenci apa yang dicintai Allah. Jangan sampai pula ya. Berarti tadi sifat-sifat manusia yang dicintai Allah itu. Ya. Fi mahabbillah. Berarti yang dicintai Allah. Tipe-tipe manusia dalam mahabbillah, hal-hal yang dicintai Allah. Nah, itu mahabbillah ya. Hah? Oke ya. Semoga kita bermanfaat bab ini ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan kita mampu mencintai apa yang dicintai Allah, walaupun mungkin ya secara kasat mata kita tengok tak sesuai dengan logika. Yakinlah rencana Allah itu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan ya. Wa ma qadarallahu haqqa qadarihi kan. Kita sudah berencana tapi iradah dan kudrat Allah yang berlaku ya. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin nanti kita sambung dengan Sirah Nabawi tergantung Ustaz Yasir atau Ustaz Abdil ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.